Nah, ini menarik kan? Kalau orang tidak mengerti penjelasan Anda, saya beranggapan kalau memang Anda pecinta binatang, kenapa Anda berburu, Anda nembak, Anda membunuh? Jadi kalau konsep dunia itu Pak Andi, pemburu itu itu adalah penyayang binatang dan orang konservasi. Saya sudah nerima 2 kali International Conservation Award dan pernah jadi ketua di negara orang lain di region 42, negara Cina dan Jepang 3 kali berturut-turut. Tapi mengapa Anda diberi penghargaan seperti itu? Saya salah satu pemburu yang belum pernah gagal dan tidak pernah melanggar aturan. Karena berburu yang benar itu, berburu konservasi itu harus siang. Harus ada killing point-nya, dan senjatanya atau pelurunya tidak boleh underpower, tidak boleh nyiksa gitu. Jadi kayak badak ya, maaf ya, badak itu izin nembaknya 30 sampai 50 ribu US. Kalau kita nembak luka, dia lari, kita harus bayar dan kita tidak boleh lagi nembak badak. Kalau kita bicara peluru ini apa anunya ya? Jadi kalau dia bisa mati di sini, kita harus nembak minimum peluru ini gitu. Ke atas boleh. Oh, ke atas supaya tidak menyiksa Dia dia. tidak menyiksa. Dan kalau Big Five itu minimum dia pelurunya itu 340 ke atas. Kalau di Indonesia emang aturan ini nggak ada? Kalau Indonesia, saya kebetulan penatar di Perbakin pusat ya, sudah 30 tahun, perubahan minim sekali. Kalau pemburu Indonesia saya rasa tidak kurang 90% pembantai. Kenapa Anda menyebutnya pembantai? Kalau di Indonesia berburunya malam pakai senter, betina ditembak, anaknya ditembak, lagi hamil tembak. Kadang-kadang sapi orang pun ditembak. Benar, terjadi. Sedangkan di luar negeri kita harus siang. Jadi konsepnya itu fair chase ya. Kita manusia ini makhluk paling sempurna, punya senjata, punya peralatan lengkap. Satwa pendengaran, penglihatannya, penciumannya lebih tajam dari kita. Jadi itu fair chase. Siang hari harus tua dan kita tembak, begitu mati kita kuliti, dagingnya kita tinggal. Jadi dagingnya untuk pemangsa, tidak membunuhi anak-anak satwa yang masih produktif. Dan biasanya kenapa kita tembak jantan tua, ini maaf ini yang kita manusia ini beda ya. Dia bawa betina 6-7 ekor tapi tidak produktif. Kesian yang jantan muda gitu. Dan kalau kambing gunung itu tanduknya itu lewat lingkaran itu baru boleh. Dia hidup 12 tahun itu udah di atas 10 tahun. Dan jangan salah Pak Andi, yang paling susah berburu adalah kambing gunung. Karena dia sensitif penglihatannya, penciumannya, dan itu terbang dari Indonesia 40 jam lebih. Sudah itu di drop di salju, siang aja udaranya 0, malam minus 30, ditinggal minimum 1 minggu. Izin nembak kambing gunung juga waktu saya ketua negara Cina, itu mereka jual 1 tahun itu kira-kira 20 ekor. Itu 1 ekor bisa sampai 1 miliar harganya. Kambing gunung argalisip namanya. Itu di book udah sekian tahun sebelumnya, jadi dijual 20-30 ekor untuk menyelamatkan yang sekian ribu. Tapi kalau konsep seperti Indonesia, kita punya dulu 3 jenis harimau, Bali, Jawa, dan Sumatera. 2 jenis sudah punah, tinggal Sumatera. Kalau perlakuan hutan kita dan satwa kita seperti saat ini, itu akan punah dan sia-sia. Nanti anak cucu tinggal lihat foto sama lihat rekaman aja Pak. Dan datang ke museum Anda ya? Ya mungkin ke sana Pak akhirnya. Jadi kalau kembali ke koleksi Anda, menurut Anda koleksi mana yang paling berharga? Saya dulu kepingin sekali punya badak hitam, karena itu nembaknya itu antara 300 sampai 1 juta dolar. Lelangnya. Ya saya nggak mampu Pak Andi, dan terus terang aja karena saya ada proyek sosial di yayasan kami, membangun rumah kumuh dan sebagainya. Itu satu rumah ber 25 juta. Saya kali-kali senembak badak udah bisa untuk rakyat 30 sampai 50 rumah ini. Nggak fair nih, saya nggak nembak. Tapi saya terus berusaha melalui tukang air keras, taxidemis ya, dan teman-teman di Kruger Park. Rupanya ada yang tua mati gitu. Saya dikasih kulitnya, saya senang sekali itu. Jadi air keras dengan izin-izinnya baru 28.000 dolar kita keluar uang. Sekarang udah ada di museum kita. Badak hitam. Badak hitam. Itu koleksi yang menurut Anda paling berharga paling sekarang berharga, ini. ya. Karena di dunia hanya 3 galeri yang memilikinya, salah satu kita. Iya, sebelum kita lanjutkan, karena saya lihat di Anda namanya juga ada di dalam buku rekor ya. Safari Club Internasional. Nanti kita akan tanya lebih jauh kenapa sampai nama Pak Rahmat ini ada di dalam buku itu. Kita akan lanjutkan setelah dan pesan berikut. Jadi di skor. Jadi
saya master ya. Jadi kita ikut pos, sudah nembak binatang, sudah ada alatnya tadi, katanya terlalu banyak ya, diukur, terus